Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan ke-9. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah bertemu di Pekan 9. Kali ini kita akan membahas dengan tema yang sama, yaitu ekosistem, dan hanya berbeda subtemanya adalah kolam ikan, waduk, dan bendungan. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem kolam ikan itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya pengertian ekosistem kolam ikan. Kolam ikan adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau. Nah, ini adalah pengertian ekosistem kolam ikan. Kolam ikan sendiri itu juga memiliki banyak ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama adalah suhu air. Kemudian yang kedua, terdapat banyak ikan. Kemudian yang ketiga, terdapat batu karang. Kemudian yang keempat, terdapat air. Kemudian yang kelima, terdapat oksigen. Nah, ini adalah ciri-ciri kolam ikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kolam ikan sendiri itu juga memiliki banyak sekali manfaat. Kita bisa lihat di sini teman-teman, manfaat ekosistem kolam ikan itu apa saja. Yang pertama, baik untuk kesehatan pikiran. Kemudian yang kedua, memberikan efek relaksasi. Kemudian yang ketiga, memberikan keindahan di sekitar. Nah, ini adalah manfaat ekosistem kolam ikan. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa kolam ikan minimalis itu bisa kita buat di rumah, di kamar. Nah, ini adalah salah satu contoh kolam ikan minimalis. Nah, ini adalah contoh kolam ikannya ya teman-teman ya. Begitu indah dan banyak sekali. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa alat dan bahan untuk membuat kolam ikan itu apa saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Gambar itu bernama apa ya? Iya, benar. Adalah skop. Yang kedua adalah, iya benar, adalah cangkul. Kemudian yang ketiga adalah potongan papan kayu. Kemudian yang keempat adalah batu-batu kerikil. Kemudian yang kelima adalah batu alam. Kemudian yang keenam adalah semen. Kemudian yang ketujuh adalah pasir. Nah, ini adalah alat-alat dan bahan untuk membuat kolam ikan. Nah, ini bisa biasanya bapak-bapak atau tukang atau ayah jika ingin membuat alat dan bahan untuk membuat kolam ikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini jenis-jenis budidaya peternak ikan. Nah, kira-kira jenis-jenis budidaya peternak ikan itu apa saja ya? Iya, benar sekali teman-teman, ikan lele. Nah, teman-teman sudah pada tahu ya ikan lele. Nah, kemudian yang kedua ada belut. Kemudian yang ketiga ada ikan kerapu. Kemudian yang keempat ada ikan gabus. Nah, ini adalah jenis-jenis budidaya peternak ikan ya teman-teman ya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata tempat budidaya ikan yang terdapat di Kota Balikpapan itu salah satunya yang pertama ada pemancingan Az-Zahra di Kilo 10 Balikpapan. Kemudian yang kedua adalah pemancing Widuri BJBJ Balikpapan. Nah, ini adalah tempat budidaya ikan yang terdapat di Kota Balikpapan ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi juga ada pemancing geraha. Nah, ini terdapat di Kota Balikpapan. Kemudian berikutnya adalah
akuarium terbesar di Indonesia. Kira-kira akuarium apa saja ya yang terbesar di Indonesia? Ya, yang pertama Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Nah, ini di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada Jakarta Aquarium, ini di Jakarta, namanya Jakarta Aquarium. Nah, ini adalah akuarium terbesar di Indonesia. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, akuarium terbesar di Indonesia itu juga ada. Nah, kemudian di sini ada SeaWorld Ancol. Nah, ini terdapat di Jakarta. Nah, kemudian di sini ada akuarium air tawar TMII. Nah, ini terdapat di Jakarta ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah akuarium terbesar di Indonesia. Oke, teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem waduk. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem waduk itu apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya. Pengertian ekosistem waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujukan untuk menyimpan air. Nah, ini adalah pengertian ekosistem waduk ya, teman-teman ya. Waduk sendiri itu juga memiliki banyak ciri-ciri ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pasang surut lebih besar. Kemudian yang kedua tepian waduk curam. Kemudian yang ketiga banyak teluk. Kemudian yang keempat pergantian air. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem waduk ya teman-teman ya. Waduk sendiri itu juga memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, manfaat waduk adalah sebagai perairan lahan. Kemudian yang kedua, sebagai perairan sawah. Kemudian yang ketiga, sebagai pembangkit listrik atau PLTA dan PLTU. Nah, ini adalah salah satu manfaat waduk ya. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Nah, ini adalah manfaat ekosistem waduk ya teman-teman ya. Baik, waduk sendiri itu juga terdapat di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu ada di Kalimantan. Kira-kira waduk yang terdapat di Kalimantan itu apa saja ya teman-teman? Iya, benar sekali. Yang pertama ada Waduk Manggar. Nah, Waduk Manggar ini terdapat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua ada Waduk Panji Sukarame. Nah, ini terdapat di Kutai Kartanegara ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu contoh waduk yang terdapat di Kalimantan. Kemudian yang ketiga adalah Waduk Samboja. Waduk Samboja ini terdapat di Samboja, Kalimantan Timur. Nah, ini adalah waduk yang terdapat di Kalimantan ya, teman-teman ya. Baik, kemudian di sini juga terdapat waduk terkecil di Indonesia. Kita bisa lihat teman-teman di sini Waduk Kriam Kanan. Waduk Kriam Kanan sendiri itu terdapat di Kalimantan Selatan ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman mengenai ekosistem waduk. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem bendungan. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak pengertian ekosistem bendungan itu apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya. Pengertian ekosistem bendungan. Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Nah, ini adalah pengertian ekosistem waduk ya teman-teman ya. Nah, kemudian waduk sendiri itu juga memiliki banyak ciri-ciri. Nah, kira-kira ciri-ciri bendungan itu apa saja teman-teman? Ya, ciri-ciri bendungan adalah yang pertama tinggi. Kemudian yang kedua adalah dapat menahan air. Kemudian yang ketiga, danau buatan. Kemudian yang keempat,
tenaga air. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem bendungan. Nah, bendungan sendiri itu juga memiliki banyak manfaat ya teman-teman ya. Manfaat bendungan yang pertama adalah sumber listrik. Kemudian yang kedua, pengendali banjir. Yang ketiga, para wisata. Kemudian yang keempat, perikanan. Nah, ini adalah manfaat ekosistem bendungan. Kemudian bendungan sendiri itu juga terdapat di berbagai wilayah. Salah satunya di Kota Balikpapan. Bendungan di Kota Balikpapan yang pertama yaitu ada Bendungan Telaga Sari. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi ya mengenai Bendungan Telaga Sari, yaitu di Gunung Pasir, Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua ada Bendungan Teritip. Nah, ini Bendungan Teritip sendiri terdapat di Kota Balikpapan juga ya teman-teman. Di sini begitu indah sekali dan bisa dikunjungi banyak masyarakat di sekitarnya. Nah, ini adalah bendungan yang terdapat di Kota Balikpapan. Oke teman-teman, alhamdulillah ya mengenai materi Ibu pekan ke-9 dengan tema ekosistem dan subtema kolam ikan, waduk dan bendungan. Semoga teman-teman dapat memahami ya dan mengerti. Oke teman-teman, Ibu akan menjelaskan tugas yang akan teman-teman buat. Yang pertama, teman-teman membuat tempat atau wadah ekosistem kolam ikan, waduk dan bendungan. Nah, nanti di sini teman-teman bisa menggunakan alat dan bahan yang akan Ibu sampaikan nanti ya saat recalling dan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah teman-teman membuat catatan. Nanti catatannya jangan lupa ditulis nama, tanggal, kemudian kelas, dan sentral sosial budaya pekan ke-9. Nah, tulisan yang pertama adalah tugas menulisnya, sebutkan 2 tempat budidaya ikan yang terdapat di Kota Balikpapan dan 2 akuarium terbesar di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan 2 waduk yang terdapat di Kalimantan dan waduk terkecil di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 bendungan yang terdapat di Kota Balikpapan. Nah, ini adalah tugas menulisnya ya teman-teman ya. Pastikan tulisan teman-teman mudah dibaca ya. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai materi pekan 9 dan tugasnya teman-teman dapat mengerti. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.